Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel video saya. Masih bersama saya dengan Mas Purwo. Nah, kali ini teman-teman saya akan membahas tentang cara mengajukan kredit usaha rakyat di Bank Mandiri ya teman-teman. Nah, yang kemarin-kemarin sudah bank-bank lainnya sudah kita bahas. Nah, sekarang hari ini saya akan membahas tentang KUR di Bank Mandiri dengan kita bisa cair sampai dengan 500 juta ya. Tentunya Bank Mandiri adalah salah satu bank pemerintah yang dipercaya sebagai penyalur program kredit usaha rakyat ini. Tentunya ada beberapa lembaga pembiayaan dan bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat ini. Nah, di antaranya salah satunya adalah Bank Mandiri ini. Nah, semua pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM mulai dari tingkat super mikro, mikro kecil, TKI, Tenaga Kerja Indonesia, dan kelompok khusus diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan modal pemerintah yang disebut KUR tersebut ya. Nah, itu ada kategorinya super mikro, mikro kecil, dan TKI. Ada 4 golongan yang diberikan akses pemerintah dari program KUR. Apa sih program KUR? Program KUR adalah program yang dijalankan oleh pemerintah mulai dari tahun 2021 kalau nggak salah, untuk program pemulihan ekonomi dengan bunga disubsidi dari pemerintah. Nah, di Bank Mandiri ini pemilik usaha mikro bisa mengajukan pinjaman hingga 500 juta dengan bunga yang cukup rendah. Bunganya kalau di lembaga pembiayaan Bank Mandiri 6% ya kalau nggak salah teman-teman. Kalau di lembaga lain kan sudah sama juga 6% seperti itu bunganya. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai usaha, butuh modal usaha, ada kesempatan ini silahkan dimanfaatkan. Nah, bagi yang teman-teman yang berminat dan syarat pinjaman KUR Mandiri di tahun 2023 ini apa aja, tolong dicatat ya teman-teman. Ini syaratnya. Yang pertama adalah memiliki kartu identitas diri berupa KTP. Itu syarat utama ya, fotokopi KTP yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan misalkan atas nama perusahaan atau pribadi harus memiliki NPWP atas nama pribadi. Kalau untuk perusahaan ya atas nama perusahaan, itu yang masih aktif. Kemudian yang keempat, memiliki kartu keluarga atau kakak, semuanya difotokopi ya teman-teman ya. Yang kelima adalah memiliki akta nikah atau surat nikah bagi calon peminjam yang sudah menikah. Nah, kemudian yang keenam, adanya jaminan yang setara dengan nominal limit pinjaman. Bagi limit pinjaman yang besar, biasanya Bank Mandiri mensyaratkan jaminan yang setara. Biasanya itu di atas 10 juta kalau di Mandiri. 10 juta ke sana, mereka mewajibkan mempunyai jaminan atau anggunan yang setara dengan nilai pinjaman kita. Tentunya di masing-masing lembaga pembiayaan atau penyalur KUR ini mempunyai kebijakan masing-masing ya. Kalau di bank lain kemarin saya masih bisa di atas 10 juta tanpa jaminan. Kemudian syarat selanjutnya yang ke-7 adalah profit usaha yang dijalankan bagus dan lancar. Pastikan usaha Anda sehat, cash flow-nya bagus, dan dokumentasinya lengkap ya. Usahakan dokumentasi dengan lengkap usaha Anda, supaya nanti kalau ada tim surveinya atau analis kreditnya, Anda disurvei layak untuk mendapatkan pinjaman. Dan untuk syarat tambahan, biasanya mereka mempunyai mensyaratkan foto 4x6 ya, 2 lembar, masing-masing 1 lembar untuk suami istri, serta nanti materai dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan kurang lengkap, silakan tanya ke pihak mandirinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah surat izin usaha. Tentunya harus diurus minimal dari RT, RW, kelurahan. Kalau tidak sempat ke RT, RW, kelurahan ya sekarang sudah basisan online, bisa Anda mengurus di oss.go.id. Nah, seorang yang mengajukan pinjaman dengan jumlah lebih dari 10 juta maka harus mensyaratkan surat jaminan. Nah, itu kalau di Bank Mandiri. Nah, di mana surat jaminan tersebut nantinya setara dengan nominal limit yang akan dipinjam. Contoh saja seperti sertifikat tanah dan bangunan, dan BPKB kendaraan bermotor. Nah, setelah mengetahui persyaratan apa saja yang harus disiapkan dan dipenuhi, maka seorang pemilik UMKM harus tahu caranya mengajukan KUR ini. Nah, caranya kayak bagaimana, ini juga saya kasih tahu cara-caranya, di mana langkahnya sendiri cukup mudah, yaitu teman-teman cukup datang ke cabang Bank Mandiri terdekat ya. Kenapa harus terdekat ya dengan domisili Anda? Karena bank-bank yang menyalurkan KUR biasanya
mereka menyalurkan kur di wilayah domisilinya masing-masing. Mereka itu mempunyai wilayah masing-masing. Jadi jangan salah mengajukan ke cabang bank yang lebih jauh, usahakan yang lebih dekat dulu. Dan kemudian yang pertama, cek kembali setelah teman-teman melengkapi dokumen-dokumen yang saya sebutkan, cek kembali dokumen-dokumen persyaratan yang akan diserahkan untuk pengajuan pinjaman kur. Nah, setelah dirasa sudah memenuhi semuanya, baru teman-teman kemudian yang kedua dirasa sudah lengkap ya, maka langsung saja datangi kantor cabang bank Mandiri yang terdekat. Nah, kemudian yang ketiga, pertama datang ya tanya ke security, ambil antrian yang bagian CS untuk pengajuan pinjaman. Nah, jangan salah juga kalau ngambil antrian, tanya juga ke security-nya, Pak saya mau ke CS untuk bagian pengajuan pinjaman. Nah, nanti security-nya biasanya diambilkan nomor antrian yang sesuai dengan keperluan Anda. Nah, kemudian yang keempat, jika antrian sudah dipanggil, segera datangi CS yang bersangkutan. Nanti tunggu sampai kita dipanggil oleh bagian CS. Kemudian yang kelima, sampaikan maksud dan tujuan Anda untuk meminjam kredit usaha rakyat. Di situ juga akan ditanya-tanya juga oleh customer service-nya mengenai maksud dan tujuan kita. Nah, setelah itu, keenam, serahkan semua berkas yang menjadi persyaratan dan tunggu sampai bagian CS selesai memeriksa. Nah, kemudian setelah kita menyerahkan dokumen-dokumen yang tadi, fotokopi dokumen beserta aslinya tentunya ya, mereka meng-cross-check. Nah, nanti kalau ada kekurangan akan disampaikan ke CS untuk dilengkapi. Sudah selesai memeriksa, customer service kemudian setelahnya bisa kembali pulang. Kita bisa pulang setelah dicek itu. Kalau misalkan ada dokumen yang kurang lengkap, kita bisa sembari melengkapi. Nah, sesudah dipersilakan pulang, tunggu informasi proses pengajuan usaha oleh pihak bank. Nah, kemudian jangan lupa minta nomor telepon yang bisa dihubungi, baik pihak marketingnya maupun pihak CS-nya. Kita tujuannya untuk apa ya? Untuk memfollow up sudah sampai mana pengajuan kredit kita ke bank tersebut. Kalau misalkan mereka turun melengkapi, ada kekurangan dokumen, ya kita bisa menghubungi nantinya. Kalau misalkan ini Pak, misalkan kurang surat izin usahanya salah atau kurang, nah ini bisa menghubungi pihak marketing tersebut. Nah, bahwa dokumen yang kurang sudah kita lengkapi, seperti itu tujuannya. Dan untuk men-follow up sudah sampai mana pinjaman yang kita ajukan. Nah, jika sudah ditinjau, tunggu kabar pencairan jika disetujui. Nanti jika disetujui biasanya nggak nyampe 2-3 hari sudah dihubungi, nanti kita akan diundang oleh pihak bank tersebut, pihak Bank Mandiri untuk menandatangani perjanjian akad kredit di kantor bank tersebut. Nah, tentunya ada biaya-biaya yang dibebankan kepada kita. Besaran biaya itu tergantung kebijakan bank masing-masing. Nah, perlu diketahui juga nanti kalau misalkan kita sudah diundang untuk diundang untuk tanda tangan pencairan atau perjanjian akad kredit, ya jangan lupa kita membawa suami atau istri kita untuk tanda tangan. Nah, itu kan tujuannya tadi ada surat buku nikah dan sebagainya, ya seperti itu, karena itu juga menyangkut dua belah pihak. Nah, terus bagi UMKM yang memiliki usaha kecil, UMKM bisa mengajukan pinjaman hingga 500 juta. Nah, itu teman-teman bisa sampai 500 juta asalkan kita mempunyai anggunan senilai 500 juta tersebut. Itulah teman-teman cara mengajukan kredit usaha rakyat di Bank Mandiri. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan kredit usaha di Bank Mandiri bisa dicoba. Kalau ada kekurangan informasi dan sebagainya silakan hubungi Bank Mandiri, tentunya teman-teman supaya lebih jelasnya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.